Baik, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Belajar Bareng Guru. Di sini akan kita bahas mengenai materi angle kamera. Tapi sebelum kita lanjut, silakan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Belajar Bareng Guru untuk mendapatkan materi-materi yang terbaru. Di channel Bareng Guru banyak sekali materi-materi yang bisa kalian pelajari. Oke, kita mulai. Angle kamera. Angle dalam fotografi adalah sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek. Angle ini akan menciptakan foto-foto yang berbeda. Bila sebuah objek lebih menarik jika difoto dengan low angle, belum tentu akan menarik jika dipotret dengan angle lainnya. Jadi garis besarnya angle ini adalah sudut pandang dari mata kita untuk memandang dari objek yang akan kita ambil. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, macam-macam angle. Dalam dunia fotografi, angle dibagi menjadi 4. Ini yang sering digunakan oleh fotografer, baik nasional maupun internasional. Di sini yang pertama ada a broad view, high angle, a level, low angle, dan frog A. Ada 5 angle ya. Yang pertama itu broad A. Untuk yang broad A, Anda bisa mencoba mendapatkan hasil yang berbeda dengan mengambil foto dari titik yang terletak di ketinggian. Dalam sudut pemotretan ini, posisi objek berada di bawah atau lebih rendah dari kita berdiri. Dari sudut pandang ini, kita memiliki area pandang yang sangat luas, termasuk juga perspektif objek dan hubungannya dengan benda-benda di sekelilingnya. Untuk contohnya, di sebelah kanan di situ ada sebuah objek foto, kemudian ada orang berdiri. Foto sebagai ilustrasi ada di ketinggian yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi. Jadi lebih tinggi dari kita berdiri. Dari foto ini, dari ketinggian foto, kita akan mengambil objek orang, ketinggiannya melebihi kita berdiri. Itu disebut dengan bird eye view. Bird eye view itu seolah-olah ada burung yang melihat kita. Jadi objeknya kelihatan, backgroundnya kelihatan. Jadi sudut pandangnya sangat luas. Oke. Untuk contohnya seperti ini. Di sini ada objek masjid. Kita ambil dari ketinggian atau pakai angle bird eye view. Ya, di sini kan terlihat seolah-olah kita itu ada di atas, ya, seperti burung. Jadi kira-kira kalau burung melihat objek masjid ini, kira-kira ya seperti ini. Jadi dianggap lensa atau kamera kita itu seperti burung yang sedang terbang, gitu ya. Selanjutnya yang kedua ada high angle. High angle berarti pengambilan gambar dilakukan dari sudut yang lebih tinggi dari objek. High angle menghasilkan kesan objek yang rendah, kesepian, dan sepi. Teknik ini menghasilkan gambar yang lebih terfokus, tidak melebar, dan sederhana dibanding dengan bird view angle. Oke. Kalau dilihat dari ilustrasi contoh di sebelah kanan, kalian perhatikan di situ ada orang yang sedang berdiri, kemudian dipotret dari ketinggian yang melebihi tinggi kita. Akan tetapi di sini beda dengan bird view. Kenapa? Karena high angle ini dia lebih terfokus, tidak terlalu melebar. Ya, jadi kalau bird view tadi kan backgroundnya dia luas. Kalau high angle tidak, dia tetap masih berfokus pada objek yang akan kita potret atau kita ambil gambarnya. Kemudian untuk kesan-kesannya, di sini bisa menunjukkan bahwa foto itu terkesan rendah, kesepian, dan sepi, seperti itu. Jadi mempunyai kesan tersendiri untuk high angle itu ya.
Untuk contohnya, di sini ada contoh orang difoto dari ketinggian tapi bukan tinggi banget ya. Dari ketinggian tapi tetap fokus pada objeknya. Nah, inilah perbedaannya. Dia terlihat seperti kesepian, kemudian rendah, kurang wibawa maksudnya, terlihat kecil gitu ya. Rendah itu maksudnya kurang berwibawa gitu, kurang elegan gitu. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu A-level. Sudut pandang ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitasnya atau human interest. Dilihat dari ilustrasi sebelah kanan, di situ ada objek manusia berdiri, kemudian kameranya itu sejajar. Oke, sejajar ya. Selanjutnya untuk kamera di sini adalah mengambil objek tersebut seolah-olah kamera itu mata kita. Jadi seberapa tinggi manusia itu berarti seberapa tinggi kamera yang akan kita gunakan untuk memotret. Nah, itu namanya A-level. Jadi sebanding dengan mata kita. Kalau dia duduk, berarti kita juga pengambilannya harus duduk. Kalau dia berdiri, berarti kita juga harus berdiri. Biasanya ini juga digunakan saat acara-acara resmi ya, gitu. Misal contoh foto manten atau foto pengantin gitu ya, itu contoh. Selanjutnya untuk sampelnya, untuk contohnya di sini ada ya, ada orang berdiri, kemudian dia ambil sejajar dengan mata kita, kemudian ada orang duduk, dia ambil sejajar dengan mata kita. Jadi kameramennya atau fotografernya dia mengikuti dari objek yang akan difoto. Selanjutnya yang keempat adalah low angle. Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah dari objek. Low angle biasanya digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, mewah, dan tangguh. Ini keterbalikan dari high angle ya. Jadi kalau low angle itu dia pengambilan gambarnya atau pemotretannya mengarah ke atas. Jadi dia dari bawah. Bawahnya bukan bawah sampai tanah, tapi dia dari bawah objek. Dia kesannya elegan, mewah, dan tangguh. Nah, contohnya seperti itu. Untuk ilustrasinya, di sini ada orang berdiri, kemudian kamera posisinya lebih rendah dari orang berdiri. Jadi kira-kira dari lutut ya, gitu. Di sini ada garis hijau untuk normal line-nya, tapi dia mengambilnya itu mengarah ke atas. Seperti itu. Itu namanya low angle atau pengambilan sudut dari bawah. Untuk contohnya di sini sudah terlihat ya, ini terlihat tangguh yang membawa pedang samurai, keren gitu ya. Kemudian low angle yang sebelah kanan ini terlihat elegan, berani gitu ya. Nah, ini diambil dari sudut low angle. Kemudian untuk selanjutnya yang kelima, di sini ada angle frog A. Pada pemotretan dengan angle ini, kamera disejajarkan dengan tanah. Angle ini biasanya digunakan untuk objek yang posisinya di atas tanah. Untuk memotret dengan sudut pandang ini, terkadang fotografer harus tiduran di tanah untuk menghasilkan foto yang bagus. Kalau frog A ini diibaratkan mata katak. Jadi katak itu kan pendek ya. Jadi seandainya kalian dilihat oleh seekor katak, maka akan terlihat dari bawah. Nah, seperti itu. Tapi lebih bawah daripada low angle. Bahkan dia sejajar dengan tanah. Di sini diilustrasikan ada orang yang berdiri, kemudian kameranya itu diambil dari sejajar dengan tanah, sejajar dengan kaki. Nah, kayak gitu ya. Itu namanya frog A. Ini kesannya apa? Kesannya mirip dengan low angle. Ya, ini
sangat bagus ya ketika momen-momen tertentu untuk menunjukkan kesan kemewahan, kemudian dia ambisi gitu ya. Itu lebih bagus diambil dari frog E atau mata kata. Untuk contohnya di sini ada seorang yang berdiri di atas balkon, kemudian difoto dari bawah, ya gitu ya. Itu contohnya. Kemudian dia ada yang duduk di atas tangga, kemudian diambil dari lebih rendah daripada tangganya. Nah, ini kesannya hampir mirip dengan low angle ya, tapi lebih terkesan berani, mewah gitu. Itu namanya frog E. Jadi itu ada 5 angle tadi ya. Yang pertama kita mulai dari atas, bird eye view atau mata burung, kemudian high angle atau dari ketinggian, kemudian ada eye level atau sejajar dengan mata kita. Selanjutnya yang keempat ada low angle dari sudut bawah, dan frog eye dari sudut mata kata atau sejajar dengan tanah. Setidaknya dia lebih rendah daripada objek yang akan kita foto. Jadi itu ya untuk materi angle kamera. Terima kasih. Jangan lupa selalu belajar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel Belajar Bareng Guru agar kalian selalu belajar mengenai teknik fotografi. Terima kasih.